kitabil mubin ala nabi sadiqil amin biwasitati Jibril ruhil amin wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in nabiyina atau nabiyuna wa rasuluna Muhammadun khatamul anbiya'i wa imamul mursalin alladzi qala Allah ta'ala fi haqqi wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa 'ala alihi wa sahbihi bil hidayati war rasyadi ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta yang menurunkan Alkitab Al-Mubin kepada Nabi yang As-Sadiq dan Al-Amin dengan perantara Jibril Ar-Ruhil Amin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Sayyidil Makhluk semuanya. Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad penutup para nabi dan imam para rasul yang Allah berfirman tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan juga semoga tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya yang memiliki hidayah dan petunjuk sampai hari kiamat. Ba'du. Fahazihi kitabun fil qira'ati sab'i ala tariqi syatibiyah. Ini kitab tentang qiraat sab'ah menurut tariq asy-syatibiyah. Wada'nahu li talibati Jami'ati Ulumil Qur'an Jakarta. Kami susun atau kami letakkan, bahasanya letakkan ya artinya, untuk para mahasiswi IKI Jakarta. Nah ini khusus persembahan itu untuk kalian sebetulnya kitab ini disusun ya. Taisiran lahunna fi ta'allumi ilmi qira'at sab' bi uslubin wajizin wa sahlin. Itu taisiran untuk mempermudah bagi mereka, bagi para mahasiswi dalam mempelajari ilmu qira'at sab' dengan redaksi yang ringkas dan mudah difahami. Wa dzalika lamma lamasna lada haula'i talibat min su'ubatin fi ta'allumi hadzal 'ilm bi kasratil khilaf baina al-qurra'i sab'ati fi katsirin min al-kalimatil qur'aniyyati sawa'un kana fi usulil qira'ati aw fi farshil hurufi wazdadat as-su'ubati ladayhinna 'indama aradna jam'il qira'ati li ayatin wahidatin fi jalsatin wahidatin kama huwa al-halu fi kayfiyati jam'il qira'ati lada tullabi 'ilmil qira'at. Nah, wadzalika, dan hal itu semua ketika kami menemukan para mahasiswi min su'ubatin kesulitan dalam mempelajari ilmu ini. Sulit nggak mempelajari ilmu ini? Ya lumayan sulit ya, karena memang literaturnya itu rata-rata bahasa Arab ya. Nah, apa kesulitan yang ditemukan sama guru kita Ustadz Ahsin? Kita suratul khilaf, karena banyaknya perbedaan benal qurra' as-sab'ati, antara para qurra' as-sab'ah itu banyak khilafnya. Dikasih minal kalimatil Qur'aniyah, pada kalimat-kalimat Al-Qur'an, baik itu fi usulil qiraat, baik itu terkait dengan kaidah usul, atau fi farshil huruf, atau terkait dengan farshil huruf, wazdidatis su'ubati ladaihinna, dan bertambah kesulitan bagi mereka, bagi para mahasiswi, indama aradna jam'al qiraat, ketika mau menjamak qiraat di ayatin wahidatin, satu ayat dijal satu wahidatin, dalam sekali duduk gitu. Kama huwal hal, sebagaimana itu keadaan tentang tata cara menjamak qiraat menurut para mahasiswi atau para pelajar-pelajar qiraat. Nah, di sini ditegaskan sama beliau, wa amma manhajuna fi hadzal kitab fa fi ma yali. Adapun metode logi atau metode kami, metode buku ini dalam kitab ini sebagai berikut. Awalan, yang pertama, kitabatul ayatil qur'aniyyah ala hasbi tartibil mushaf syarifi ayatan tatlu ayatan. Yang pertama itu ditulis ayatnya sesuai dengan urutan mushaf Al-Qur'an ayat per ayat. Maka di sini kan pembahasannya di kitab itu kan ayat per ayat ya. Satu ayat. Kalau surah Al-Fatihah itu digabung antara Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Karena memang itu untuk melihat bagaimana ketika praktik belum kabir, ketika mim ketemu mim. Yang kedua, tahlilu tilkal ayati kalimatan idza kana fiha ikhtilafun bainal qurra'i. Merinci ayat itu kalimat per kalimat apabila pada ayat tersebut ada ikhtilaf antara qurra. Jadi tahlilu qiraat ya. Qiraatnya diuraikan dulu.
baik itu terkait dengan kaidah usul maupun farshul huruf. Sawa'un kana fi ma yata'allaqu bi usulil qiraati aw fi farshil huruf. Baik itu terkait dengan kaidah usul atau terkait dengan farshul huruf. Ma'al istishhadi bi abyatin min asy-syatibiyah. Beserta terkadang disertakan dalil dengan bait-bait syatibiyah. Sebagaimana kalian ketahui di buku ya. Terkadang kita temukan ada bait-bait syatibiyah. Nah, kemudian wa idza sabaqa bayanu tilkal usuli fil mawadhi'i as-sabiqati qulna daliyun aw zahirun aw wadihun aw sabaqa bayanu qariban aw madza ila dzalika. Kalau sudah dijelasin sebelumnya, misalnya di yang sering kita temukan misalnya mim jama atau munfasil misalnya. Nanti kalau ketemu lagi maka di kitab ini kita temukan istilah daliyun, masalah ini sudah jelas. Al-zahirun, masalah ini sudah jelas ya. Awadihun, au sabaqa bayanuhu, atau sudah lalu penjelasannya. Jadi tidak diuraikan lagi itu tentang kaidah-kaidah yang sudah diuraikan, yang sering diuraikan. Nah, tadi kita temukan tadi jaliyun, wadihun, jadi menggunakan istilah itu. Kemudian wa naktafi bitashkilil kalimati, dan kami mencukupkan dengan memberikan harokat kalimat al-mukhtalafi fiha yang berbeda antara qurra walam nuwaddih bi bayani kaifiyatin nutqi bil kalimat. Kami tidak menjelaskan lagi penjelasan tata cara melafalkan kalimat tersebut karena memang sudah dijelaskan sebelumnya. Tashilan lil qaris, mempermudah untuk membaca. Wa qad sabaqana fi waqti hadzal uslubil akharuna ghair. Dan uslub-uslub ini pun sudah digunakan oleh para ulama-ulama lain dalam menjelaskan, misalnya kitab jamak qiraat kan tidak hanya ini saja ya. Ada beberapa kitab jamak qiraat pun menjelaskan seperti itu. Kalau dalam Al-Qur'an itu kita temukan mim jamak banyak sekali. Ketika itu sudah jelas, sudah sering ditemukan, sudah sering diuraikan, maka penjelasan-penjelasan yang ditemukan nanti tidak perlu diuraikan lagi. Hanya menghaza wadih, haza jaliyun dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang kita temukan dalam metode di kitab Manbaul Barakat ini adalah bayan usulul qiraati sawa'un kana fi suratil jadawi atau ghairiha. Menjelaskan tentang usulul qiraat baik itu dalam bentuk tabel suratil jadwal atau tabel ya, atau bukan tanpa jadwal, atau bukan jadwal, berikut uraian saja gitu. Kan dalam beberapa tahlilul qiraat di kitab Manbaul Barakat kita temukan kan, kadang-kadang guru kita menggunakan jadwal, kadang-kadang tidak menggunakan jadwal. Nah, yang keempat, wa kaifiyat jam'il qiraati sab' tahta unwan tatbiq jam'il qiraati ala nahwi dzal. Dan meletakkan tata cara menjamak qiraat sab' dengan judul praktek menjamak qiraat dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, al-ibtida'u bil qaul. Kita mulai ketika mau menjamak qiraat itu standar pertama yang kita gunakan itu adalah riwayat qaulun. Karena kenapa? Karena qaulun itu perawi pertama ya dalam urutannya. Karena dia perawi Imam Nafi yang memang susunannya pertama ya. Jadi susunan Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai itu susunan itu sudah baku. Ini yang digunakan oleh Imam Syatibi dalam kitab Syatibiyahnya. Walaupun nanti mungkin ada kok tidak disusun sesuai dengan tahun wafatnya. Ya terserah nanti kalau ada yang menggunakan itu, kita menggunakan metode Imam Syatibi yang dalam menyusun. Karena kan kenapa? Ini terkait dengan rumus Abaj Hawaz seperti itu kan. Karena kan Nafi, baru banyak kolun, jimnya, waros dan seterusnya. Itu kalau diacak-acak kayak gitu berantakan ya. Jadi kolun Imam Syatibi menggunakan susunan seperti itu. Maka ketika kita mau menjamak qiraat pun harus al-ibtida' bi qaulun. Qaulun jadi standar pertama tentunya dengan wajah pertama. Karena qaulun beberapa kali ini beberapa wajah dalam setiap bacaannya ya. Tentunya menggunakan wajah pertamanya. Kedua,
Wa idza kana hunaka ma yuwafiqu qira'atahu sawa'un min al-qurra'i aw min ar-ruwati qulna wa daraja ma'ahu aw wafaqa ma'ahu fulanun wa fulanun thumma yali fil qira'ati ma yuwafiqu qawlun bin nadhr ila akhir al-ayah. Kalau di sana ada bacaan yang sama, baik itu antara qori atau antara perawi, maka akan dikatakan wandaro jama'ahu. Istilah yang digunakan oleh guru kita dalam kitab wandaro jama'ahu, dan termasuk dalam bacaan ini adalah riwayat siapa. Misalnya ketika kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk menyatakan bacaan ini yang sama adalah al-bazzi, maka menggunakan wandaro jama'ahu al-bazzi. Jadi menggunakan istilah wandaro jama'ahu, atau juga menggunakan istilah wa wafaqa ma'ahu, yang sama bersamanya itu adalah fulan wa fulan. Kalau yang samanya imam disebut imam, kalau yang samanya rawi disebut rawi. Mayali, kemudian berikutnya dalam bacaan yang sama dengan qaulun, dengan melihat sampai akhir ayat. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Insyaallah paham, Pak. Tinggal dengerin doang sih. Iya, Paham Pak. ya? Ya, nanti kalau ada yang Pak. tidak paham, tolong dicatat ya, nanti ditanyakan ya. Ya, Pak, tapi agak kecepatan sih, Pak. Agak kecepatan ya? Iya. Ya, saya perlambat lagi. Karena gini ya, maksud saya gini, kalian punya kitab Manbaul Barokat, kalian juga harus tahu mukadimahnya itu seperti apa yang diberikan sama guru kita gitu. Kan selama ini kan kita langsung baca dalamnya aja kan. Iya, Pak. Padahal hal di awal itu diberikan mukadimah sama beliau. Lanjut ya. Ke bagian C atau ta ya. Wa idza kana fil ayati al-maddul munfasil fanabda biwajhil qasri thumma tawassut thumma tul. Kalau dalam ayat itu ada mad munfasil, maka dimulai itu yang kosornya dulu. Ya habiskan dulu tuh yang imam-imam yang membaca kosor siapa saja. Setelah itu baru tawassut kemudian tul. Yang pasti tul itu belakangan ya. Yang didahulukan tuh kosor dulu, baru tawassut, baru tul. Sama. Wa idza kana fil ayati al-maddul muttasil, kalau dalam ayat itu ada mad muttasil, anabda biwajib tawassut. Kita mulai dengan wajah tawassut. Kok nggak ada kosor, Pak? Kan muttasil memang nggak ada yang baca kosor kan? Kemudian summa atul li ashabitul kawarsin wa hamzah. Kemudian kami baca yang membaca tul bagi para yang membaca tul seperti Waras dan Hamzah. Wa idza kana fil ayati mimul jam'i fa nabda biwajhi sukun tsumma silatul mim. Kalau dalam ayat itu ada mim jama', maka yang dimulai itu sukunnya dulu, bukan silah. Setelah sukun baru silah. Itu metode jama' ya. Kalau dalam ayat ada munfasil, dimulai yang kosor, tawasud baru tul. Kalau ada mutasil, tawasud dulu baru tul. Kalau ada mim jama', yang sukun dulu baru yang silah. Kemudian yang sa, wa idza kana fil ayatil wahidati awjuhun lirawin bihaitsu yamtani'u jam'u tilkal awjuh fa nadhkuru al-awjah al-jaizah wa 'adam dzikr al-awjuhil mumtani'ah ka ijtima'i zatil ya wa madil warsin wa ghairiha. Yang ya, kalau dalam ayat itu ada beberapa wajah untuk seorang perawi. Ada beberapa cara untuk seorang perawi. Nah, tapi dalam wajah-wajah itu ada yang cara yang dilarang. Maka yang disebutkan dalam kitab ini yang boleh saja. Adapun yang cara dilarang itu tidak disebutkan di sini. Misal ya, sini kan seperti bertemunya zatul ja dan mad badal untuk waras. Nah, kita catat saja jadi. Padalnya waras berapa?
Badalnya waras berapa? 3, Pak. 3 ya. 2, 4, 6 ya. Iya, Pak. 2, 4, 6 berarti 3 cara kan? Iya, Nah, Pak. terus kalau zatuliyahnya waras berapa? 2. 2 apa? Fathah dan Taklil. taklil ya. Berarti harusnya kalau kita perkalian itu 2 kali 3 berapa? 6. 6. Harusnya 6 cara. Tetapi ada 2 cara yang tidak boleh. Kita tulis di sini. Ya. Ini badal. Nah. Atau kebalik lah, kebalik. Badal terlebih dahulu. Nah, ketika kita mempraktekkan badal 2, maka zatul ya itu harus fathah. Kalau kita mempraktekkan badalnya 4, itu zatul ya itu harus taklil. Kalau kita mempraktekkan badalnya 6, itu boleh fathah, boleh taklil. Boleh fathah, boleh taklil. Nah, berarti ada 2 cara yang nggak boleh ini. Ketika badal 2, maka zatulnya tidak boleh taklil. Ketika badal 4, zatulnya nggak boleh fathah. Nah, kedua cara yang dilarang ini, kedua cara yang nggak boleh ini, dalam kitab ini nggak disebutin. Yang disebutin itu yang boleh doang, yang 4 cara ini nih. Paham? Ya, jadi kalau kita mempraktekkan waras misalnya di ayat tersebut ada badal atau zatul ya, itu sudah dipastikan nanti ada 4 cara. Yang secara perkalian harusnya 6 cara. Kenapa? Karena 2 cara ini tidak dibolehkan, dilarang. 2 cara itu apa? Badal 2, zatul ya, taklil itu nggak boleh. Badal 4, zatul ya, fathah itu nggak boleh. Makanya yang aman kita nanti badal 6. Itu boleh fathah, boleh taklil. Paham ya? Amin, insyaallah ya. Kemudian Bapak izin tanya. Silakan. Kalau misalkan awalnya pun zatul ya dan keduanya mat badal sama aja ya, Pak? Sama, coba kita balik ya. Sekarang kita balik. Nggak bolehnya kenapa Pak yang 2 itu? Misalnya ya ini itu kan badal lebih dahulu, sekarang zatulnya lebih dahulu nih ya. Zatul ya sama badal. Nah, ketika zatul ya fathah itu badalnya berarti boleh 6, boleh 2 ya. Ketika zatulianya, nah ini begini aja dah biar 2, 6. Ya, ketika ini taklil, ini 4, ini 6. Jadi 4 cara juga kan? Jadi, iya, Pak. Jadi ketika zatul ya fathah nggak ada 4. Ketika zatul ya taklil nggak ada 2. Kenapa sih Pak nggak boleh? Ya, itu pertanyaan lagi-lagi riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini memang kata cara ini, tahrirur riwayat seperti ini memang sudah ya dari bahasa, dari sononya begitu gitu maksudnya. Gitu Nazwa ya. Baik Pak, ada Walid Pak. Ada Walid. Iya. Baru apa lama? Baru masuk. Ya. Alhamdulillah.
Itu Ahlan wa sahlan ya Syekhuna. ahlan Ahlan, ahlan. Syekhul Islam ya. Untung dikasih tahu. Ya, Saya lagi iya, ini Walid, jadi baca Muqaddimah Manfaul Barokat. Walid. itu apa? Ya, fatalaqo Adamu min rabbih. Fatalaqo kalau fathah maka qasr badal dan tulul badal. Kalau taklil maka tawassutul badal dan tulul. Tarik-tarik yang ada di dalam Syatibiyah. Syatibiyah itu kan punya tarik Maghribiyah. Kalau menurut kitab ini yang menjadi rujukannya Imam Ibnul Jazari, maka tidak ada bacaan dari Warash menurut tarik Al-Azraq. Warash itu kan punya dua tarik. Tarik Al-Azraq, lain ini adalah tarik yang digunakan oleh Imam Syatibi berdasarkan kitab At-Taisir. Taisir ini dari Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani orang dari Daniyah, orang dari Maghribiyah, Masriyah. Karena Ad-Dani pada akhirnya berlabuh ke Mesir. Nah, dilihat dari Tariq Al-Azraq yang digunakan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, itu tidak ada bacaan taklil fatalaqa misalnya dengan qasrul badal. Jadi qasrul badal itu dibawa atau diriwayatkan oleh Imam Al-Azraq, ya. Kemudian madul badalnya itu dibawa melalui tarik-tarik yang lain juga. Pokoknya ini persoalan tarik, ya. Persoalan tarik. Jadi ini bisa dilihat di dalam nomor 923 yang ditulis oleh Syekhul Islam itu. Ada 923 itu. Persoalan ini sudah ada di dalam ada 923. Jadi coba tanya saya sama beliau. Jadi semuanya ada di dalam Tahrir Riwayat wa Turuq, ya. Baik oleh Syekh Mutawalli atau Syekh At-Tabba ataupun para masyaikh al-kibar yang mereka menguasai dalam bidang periwayatan Tarik. Ternyata itulah akhirnya disetujui oleh banyak ulama-ulama. Jadi ini kalau begini kita harus berbicara tentang kita butuh waktu ruk, ya. Ya, Kita harus berbicara tentang tahrirat riwayat turuk yang dilakukan oleh Syekh Tawalli, Syekh Al-Dabba dan lain-lain sebagainya. Dan kita selaku murid yang taman kanak-kanak ini, kita ikuti saja. Kita ikuti saja apa yang telah yang ditetapkan oleh para al-immat al-kibar. Ya, kita ini mungkin masih apa namanya tuh play group ini. Ya. Kita masih play group ini. Jadi ikuti aja lah, ikuti aja. Tapi yang penting substansinya itu adalah merapihkan bacaan setiap tarik dan riwayat. Itu saja itu. Ya. Jadi tapi pertanyaan ini bagus. Itu pertanyaan ini menggelitik juga. Ya. Untung Walid hadir. Saya bilangnya walau alam aja. Makasih itu atas pertanyaannya itu. Jadi itu dihalahkan kepada Syekhul Islam ini yang punya 981 itu, ya. Ya, baik. Terima kasih Walid. Halo, Walid.
Masih ada atau gimana? Masih ada, tapi sepertinya sinyal, Pak. Kita tunggu ya. Baterai saya low. Masih ada nggak? Keluar ya? Keluar. Kita lanjut ya. Satu poin lagi deh. Bisa satu poin lagi. Tadi poin yang ke C atau sa itu tentang bertemunya zatulnya dan mat badal. Tadi yang saya buat pakai kayak gitu ya. Fatalaqa Adam min rabbih. Nah, yang terakhir, wa idza kana fil kalimatil wahidati awjun liqra'i muta'addidah misal mad muttasil fa nahda bi qari'in sabiqin fi tartibil qira'i sab'a. Kalau dalam satu kalimat itu ada beberapa cara baca seperti mad muttasil, maka dimulai dengan susunan qiraat. Dimulai dari Nafi, kemudian Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Artinya susunan tadi yang saya katakan di awal bahwa susunan imam-imam qiraat itu sudah baku lah apa yang dilakukan oleh Imam Syatibi dalam menyusun para imam-imam. Nah, di sini ditegaskan hadza wa qad istafadna fi waqti hadzal kitab min kutubil qiraat as-sab'a. Kitab Manbaul Barokat ini itu banyak mengambil dari kitab-kitab qiraat sab'a seperti kitab Hirzul Amani wa Jutahani Imam Syatibi. Tahu ya, Hirzul Amani ya. Ini kitabnya nih. Bait bentuk bait ya, Hirzul Amani wa Jutahani. Itu yang dijadikan buat dalil-dalil biasanya. Kemudian wa min mu'allafati syuyukhina, dan di antaranya juga karangan-karangan syekh kami, guru kami, gurunya Ustaz Ahsin maksudnya ya. Kitab Al-Buduruz Zahira fil Qiraatil Ashr Mutawatirah karya Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadi rahimallahu taala. Nah, ini seperti kitab ini. Mana nih? Nah, ini kitabnya. Ini beliau juga kitab ini ngambil dari sini ya, Al-Buduruz Zahira. Ini karya guru beliau waktu kuliah di Madinah ya. Juga ada beberapa lagi, misalnya kitab Taqribul Ma'ani fi Syarhi Hirzul Amani fil Qiraatis Sab'a wa ghairi dzalika min kutubil Qur'an, dan lain-lain tentang dari beberapa kitab-kitab qiraat yang lainnya. Wa inna la'ala yaqinin bi anna hadzal kitab la zala fi hajati ila tadqiq wal bahth, dan seterusnya. Itu artinya itulah mukadimah di pembahasan atau di cetakan pertama dijelaskan tentang metodologi yang digunakan dan tentang tata cara menjamak qiraat ya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ini Belum, terakhir Pak. ya. Masih ada berapa pertemuan lagi? Ayo, ada Walid lagi. Ini pertemuan terakhir Walid. Walid ngagetin. Halo Walid. Nah, di perjalanan, kayaknya di mobil ya, tadi di mobil. Ini wa akhiru da'wahum dah. Ini wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, ada pertemuannya.
Ini sudah pada bisa baca kitab Mampu Al-Barokat belum? Ya teman-teman ditanya tuh. Belum, Pak. Belum. Lah, kenapa belum? Itu kan mudah itu. Karena yang ada di dalam Mampu Al-Barokat cuman istilah-istilah saja. Ini begini, ini begini. Perlu ada halaqah-halaqah ataupun grup-grup yang Kalau ada seminar nih kayaknya ini tentang Manbaul Barokat. Mas, kita sudah pertemuan berapa kali? Ya. Ini sebetulnya pertemuan ke-13, Walid. Jadi tapi hari ini digabung menjadi 2 pertemuan. Itu permintaan saya biar minggu ini kita selesai gitu, Walid. Iya. Jadi pada waktu pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu kan sudah mulai praktek ya. Sudah Walid, sudah. Sudah mulai praktek dan Hanya nanti ujiannya lisan, Walid. acuannya kan Mampu Al-Barokat ya. Manbaul Barokat ya. Ya, acuan Mampu Al-Barokat. Memang segala seperti itu karena kalau praktek dengan Syaltibiyah maka itu memakan apa ya? Memakan waktu. Karena harus paham Syaltibiyah terlebih dahulu terus baru dipraktekkan. Halo? Ya, halo Walid ya. Iya, jadi saya membuat Mampu Al-Barokat itu berdasarkan pengalaman ngajar di IIKI. Ya, kalau misalnya anak IIKI disuruh mempelajari Syatibiyah, itu ya gimana lah, pokoknya banyak karena harus mempelajari, memahami abjad Syatibiyah. Itu satu persoalan tersendiri. Kemudian setelahnya itu mempelajari kaidah-kaidah umum usulul qiraat. Itu satu persoalan tersendiri. Yang ketiga adalah mempraktikkan teori-teori dalam Syatibiyah di dalam cara membaca Al-Quran. Itu satu teori tersendiri. Maka saya berusaha untuk menyuguhkan ibaratnya makanannya tinggal sudah jadi. Sudah ada tahlil, sudah ada thariqatul jam'i. Ya. Yang penting itu adalah memahami apa redaksi-redaksi yang ada di dalam kitab Mampu Al-Barokat itu. Dan dalam dugaan saya itu memahami seperti itu rasanya nggak begitu sukar karena di situ ada imalah. Imalah itu kan tahu apa. Kalau ini mad qasar itu tahu apa itu. Jadi istilah-istilah itu sebenarnya sudah familiar lah di kalangan orang-orang yang belajar ilmu qiraat itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah memahami istilah-istilah itu dan itu perlu ada semacam apa ya, halaqah-halaqah tersendiri. Dan di beberapa tempat buktinya saya melihat itu sudah banyak yang bisa memahami seperti itu. Nah, kalau seandainya saya tulis dengan bahasa Indonesia. Halo? Halo Walid ya. Halo? Halo? Halo Walid ya. Halo? Halo. Ya baiklah, kalau yang paling penting anak-anak kita sudah paling tidak itu ada berapa persen yang bisa memahami itu. Ya. Ya, Bang. Halo? Ya, halo ya Walid. Kalau untuk bisa betul ya itu harus fokus ya. Misalnya dalam seminggu khusus kelas saja itu. Nah, ini perlu ada daurah tersendiri. Ya Walid. Perlu ada daurah apa enggak? Oh, perlu Walid, perlu. Oh perlu ya. Oh perlu. ya. Ya, baik ya. Kita ya. Ya baik. Saya dengan Ustaz Hawashi akan mikir. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu terkait dengan
Muqaddimah kitab Manbaul Barokat untuk yang Al-Isdarul Awal ya. Nanti kalau kalian baca yang Al-Isdarus Saninya itu lebih luas lagi pembahasannya. Ya. Kenapa saya bilang lebih luas lagi? Di sana guru kita menguraikan tentang saya ini ya, nah ini. Nah, mulai dari tentang mabadi'ul asraf ilmu qiraat, kemudian tentang al-farqu bainal qiraah wa riwayah wa tariq, kemudian perbedaan antara al-muqri dan al-qari, kemudian al-qura'us sab'ah wa ruwatuhum al-arba'al asyar, kemudian tentang ahrufus sab'ah, kemudian tentang hubungan antara al-ahrufus sab'ah dengan al-qira'atus sab'ah, kemudian tentang usulul qira'at, kemudian tentang jam'ul qira'at, kemudian tentang kaifiyatu jam'il qira'at, kemudian tentang pembahasan thariqus syatibiyah wa durrah wa thayyibah, banyak ya. Kemudian tentang al-qira'atul ashr as-sughra wal kubra, apa perbedaannya? Kemudian tentang thariq ya, thariq dari masing-masing imam 10 ya, baik yang sughra maupun kubra. Nah, yang tidak mungkin kita bahas pada hari ini ya, tinggal nanti kalian baca sendiri saja, itu bisa menjadi wawasan kalian. Nah itu karena muqaddimah ini sebetulnya mungkin sebagian sudah kalian pelajari di ulumul Quran ya, tentang Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf itu kan juga sudah dipelajari ya. Sab'atu unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Kemudian juga mungkin di sini nanti yang menjadi menarik itu yang jarang kalian temukan tentang apa tadi? Tentang hubungan antara qiraat sab'ah dengan al-ahrufus sab'ah. Bahwa yang dimaksud dengan al-ahrufus sab'ah itu bukan qiraat sab'ah. Ya, itu yang menjadi penting. Saya rasa itu, saya kalau Ustaz Hasim sudah selesai, saya juga mau selesai. Cuma tolong, kita belum selesai. Kita masih ada, tolong persiapan untuk ininya ya, persiapan untuk UAS-nya dan UTS-nya itu dipersiapkan dengan baik ya. Baik dari aspek teori maupun aspek prakteknya ya. Ini karena penilaian itu ngambil dari situ. Untuk sementara, jadwal yang saya tawarkan itu adalah minggu depan di hari Rabu ya. Tetapi ingat, saya di hari Senin kosong, Selasa kosong, Rabu, Kamis juga kosong, gitu. Jadi nanti kalian bisa pilih. Sabtu juga kosong. Saya tunggu jadwal dari kalian saja. Yang pasti hari Rabu sesuai jadwal kita itu kosong. Kan kalau hari-hari lain saya tidak bisa tentukan karena terkait dengan mata kuliah yang lain, takutnya bentrok atau yang lainnya. Saya rasa itu. Ada yang mau ditanyakan? Alfi mau Bapak, saya mau nanya. Ada Alfi, ada Siti Zulaikho. Zulaikho dulu ya. Alfi ya, Zulaikho dulu. Silakan. Saya mau nanya tentang praktek bacanya sih, Pak. Ada apa kalimat abna ahum. Nah, itu kalau misalnya waqaf, Warsh kan baca tashil ma'atul sama tashil ma'al qasar. Nah, itu gimana Pak bacanya, Pak? Abna ahum itu ayat berapa itu? Itu ayat 146, Pak. Abna ahum. Ayat 146. Dan kaidahnya tuh yang mana, Pak? Soalnya saya kan cari yang saya ketemunya tuh waqaf ketika Hamzah dan Hisham ketika ini waqaf. untuk Warsh
Untuk waras itu yang kamu maksud tadi itu adalah bacaan hamzah ya, bukan waras ya. Hamzah Pak ya, maaf Pak. Saya Maaf. bingung. Nah, Hamzah Pak. kalau waqaf di abna'ahum itu nanti hamzah dua cara ya. Tashil ma'atul kama ya'rifuna abna'ahum. Hum hamzahnya tashil. Kalau yang tashil ma'at qasar kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, kenapa dia 6 harokat? Karena memang itu asalnya mad wajib mutasil. Maka dia dibaca sepanjang 6 harokat. Kenapa dia dibaca 2 harokat? Karena dia hamzahnya sudah tidak murni lagi, sudah dibaca tasil gitu. Maka dia dibaca 2 harokat. Nah, itu nanti babnya itu adalah bab waqaf hamzah dan hisam pada huruf hamzah. Itu Zulaikha. Alfi gimana Alfi? Pertanyaan saya Mas sebenarnya simple Pak. kan kita ada ini Pak, ada ngejama sama ada materi. Ya. Nah, materinya itu apa dari yang tahlil qiraat yang ayat kita dapat apa emang keseluruhan materi ya Pak? Atau enggak Bapak bisa kasih contoh Pak? Dari ayat yang kalian baca, kalau keseluruhan materi itu namanya kompre. Kita belum kompre. Jadi dari ayat yang kalian baca saja nanti kita perdalam. Insya Allah nggak keluar kemana-mana. Boleh kasih contoh nggak Pak? Misalnya di ayat tersebut ada mim jama, yang saya tanyakan mim jama. Di ayat itu ada munfasil, saya tanyakan munfasil. Di ayat itu ada mutasil, saya tanyakan mutasil. Jadi kalian perdalam, kalian kuasai ayat-ayat yang kalian sudah dapatkan saja. Kalau ditanya secara keseluruhan itu namanya komprehensif qiraat. Oke Pak, siap. Makasih banyak. Ada lagi? Pak, izin tanya. Silakan, Debbie. Minggu depan misalnya ujian tetap jam 8, Pak. Makanya saya sesuaikan dengan waktu kalian aja. Bisanya jam berapa? Ya, pokoknya kelas A kosong. Selasa. Ya udah nanti dijadwalin jam. Malah nanti takutnya bentrok antara kalian, antara A, B, C, D, PIAUD gitu. Diatur itu ya jadwalnya ya. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Maudah Rahmah. Pada ayat surah Al-Baqarah ayat 33, di sini kan ada kata qala alam akul lakum inni a'lamu. Nah, kan di sini kan ada ya idopa, Pak. Di sini saya belum mengerti, Pak, tentang ya idopa. Kan Imam Nafi dengan Ibnu Katsir wa Abu Amr kan membaca dengan fathah ya. Dengan Ya. fathah ya. Ya idofa kan ada ya idofa, ada ya zaidah ya. Ya idofa itu biasanya yang bermakna saya. Ya, ini ya, sesungguhnya aku. Kalau yang ya zaidah itu biasanya yang sama sih bermakna saya juga, cuma dia tidak tertulis. Misalnya kita buka aja deh kitab biar ada dasarnya ya. Ya. Apa sih perbedaan antara ya idofa dengan ya zaidah? Nah itu al-wafi. Bentar. Nah, ini sini.
Halo, koneksi saya tiba-tiba putus. Ulang. Nah, yang pertama ad-da'i al-jawari. Asalnya itu ada ad-da'i al-jawari. Nah, itu namanya ya zaidah itu ya. Dan juga terjadi di fi'il juga. Ya'ti yasri, asalnya ya'ti yasri gitu. Itu namanya ya zaid. Artinya ya zaidah itu terjadi di isim dan juga terjadi di fi'il. Tetapi kalau ya idhofah itu bisa terjadi di isim, bisa terjadi di fi'il, bisa terjadi di huruf. Misalnya di isim. Apa ya? Tadi ini ya gitu kan? Ya. Kolami, Pak. Apa? Kolami misalkan kalau isim. Ya, itu juga masuk. Nah, aspek yang kedua, kalau ya zaidah, itu di mushaf itu dibuang. Nggak ada tertulis tuh, nggak ada ya-nya. Kalau ya idhofah itu tertulis. Kan kayak tadi ini kan ada ya-nya ya. Itu namanya ya idhofah. Coba kata-kata ad-da'i atau da'an. Itu kan ya-nya tidak ada ya. Nah, itu namanya ya zaidah. Kata apa tadi, Pak? Apa? Kata apa tadi? Da'an. Kan Da'an. idza sa'alaka ibadi anni fa inni qad ujibu da'watad da'i idza da'an. Asalnya da'ani. Oh iya, da'an. Nah. Yang ketiga, perbedaan antara ya zaidah itu seputar, nah kan khilaf qurra, perbedaan qurra itu antara membuang atau menetapkan ya-nya. Kalau ya idhofah, perbedaannya itu antara dibaca fathah atau dibaca sukun. Itu perbedaannya. Saya ulangi ya, poin ketiga. Kalau ya zaidah, perbedaan antara qurra itu, imam qiraat itu berbeda antara apakah ya-nya itu ditetapkan atau dibuang. Tadi antara apakah bacanya da'an atau da'ani gitu kan. Kalau da'an berarti ya-nya dibuang, kalau da'ani berarti ya-nya diisbatkan, ditetapkan. Kalau ya idhofah, perbedaan antara imam-imam qiraat itu seputar apakah ya-nya sudah ada, tapi ya-nya itu dibaca fathah atau dibaca sukun. Mau dia dibaca fathah atau dibaca sukun, tetap ya-nya ada. Misalnya ahdiyal zalimin, itu kan ya-nya ada kan, cuma perbedaan mereka itu antara apakah dibaca fathah atau dibaca sukun. Paham nggak Mawadah atau yang lainnya? Masih agak bingung, Pak. Kita ini deh, kita buka mushaf lebih enak. Nah, ini ya. Ahdiyal zalimin ini ya apa ini? Zaidah. Ya idhofah dong. Oh, Indo, Pak. Ya zaidah itu tidak pernah tertulis ya-nya dalam rasam. Itu tadi perbedaannya kan. Kalau ya zaidah, kalau ya zaidah tidak tertulis, kalau ya idhofah tertulis ya-nya. Kalau ya idhofah, perbedaan antara qurra itu ya-nya dibaca fathah atau dibaca sukun. Ahdiyaz zalimin atau ahdiz zalimin. Tetapi kalau ya zaidah, perbedaannya itu apakah ya-nya itu ditetapkan atau dibuang, seperti da'ani lah tadi yang saya bilang. Nah, ini kan uji budak watad da'i idza da'ani, itu kan ada ya kecilnya ya. Iya. Tetap ya-nya tidak ditulis dalam rosem, tetapi mereka berbeda, perbedaannya itu sekitar apakah bacanya watad da'i idza da'ani. Kalau tadi ya idhofah antara ahdiyah atau ahdi. Kalau ini antara ada ya-nya atau tidak ada ya-nya.
Kalau yang ya idhofah antara dibaca fathah atau dibaca sukun tuh ya-nya. Gitu. Paham nggak? Ya Bapak, insya Allah. Ya, mudah-mudahan paham lah ya. Amin. Itu perbedaan antara ya idhofah dengan ya zaidah. Alapun hal bahwa kesimpulannya bahwa ya idhofah itu perbedaan antara ulama itu apakah ya-nya itu dibaca fathah atau dibaca sukun gitu. Tapi kalau ya zaidah tadi perbedaannya itu apakah ya-nya itu ya-nya itu posisi dibaca panjang da'ani gitu atau tidak dibaca sama sekali. Itu perbedaan antara ya zaidah dengan ya idhofah. Coba nanti dibuka buku qiraatnya ya tentang ya idhofah dan ya zaidah ada di modulnya ya. Ya Pak. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih Bapak. Jazakumullah khair. Kalau sudah cukup ya. Ada Nazwa, silakan. Bertanya Pak, waktu itu pernah dijelaskan tentang mazhab tafsili sama mazhab ijmali, tapi lupa Pak, mohon penjelasan. Mazhab tafsili sama mazhab ijmali ya. Saya buka dulu. Langsung satu biah lagi ya. Bab ini. Nah ini masuknya bab mazhab Kisai dalam imalah Anis ya. Itu mazhab tafsir dan mazhab ijmali terkait dengan pembahasan hak ta'nis atau tak marbutoh kalau bahasa kita ya. Nah ini kita baca kesimpulan aja deh. Nah ya ini bahwa Imam Al-Kisai perawi terakhir ya, ketika huruf hijaiyah itu disebutkan apakah dibaca imalah atau tidak Al-Kisai itu ada 4 bagian. Bagian pertama itu dibaca imalah secara mutlak tanpa syarat. Ya, atas 2 mazhab, baik mazhab ijmali maupun mazhab tafsili. Itu ada ke-15 yang telah lalu itu apa? Itu kan ada Fajasat Zainabu Lizu di Syamsin. Nah, jadi Al-Kisai membaca imalah kalau tak marbutoh sebelumnya didahulu oleh 15 huruf yang terangkum pada kata Fajasat Zainabu Lizu di Syamsin. Nah, contoh fa, khalifah, khalifah, hujjah, bahjah, itu mazhab tafsili itu ya, mazhab tafsili dirinci gitu maksudnya. Yang pertama
bahwa Imam Al-Kisai membaca imalah untuk huruf hijaiyah yang didahului oleh huruf hijaiyah. Huruf membaca tak marbutah dibaca imalah kalau didahului 15 huruf itu. Yang kedua, dibaca imalah dengan syarat didahului ya sukun atau kasroh. Ya. Misalnya ada huruf ini setelah ya sukun ada huruf hakun jighoz. Bentar nih nge-lag ini laptop saya ini. Air ini. Nah, ini hakun jighatun asin khadha. Nah, kalau huruf ini bahwa Al-Kisai itu tidak membaca imalah al-ha fa innal Kisai ثم استثنى من الحروف الواقعة قبلها التأنيث التي تمال عند الوقف هذه الحروف 10 فإن القساء لا يميلها وهذه الحروف 10. Nah, ini adalah bahwa القساء أمال هذا يميلها. Ya. Sebentar. Aduh. Tampilkan yang bahasa Indonesia aja, Pak.
Bentar ya, saya buat tabel sedikit biar lebih simpel penjelasannya. Baik, Bapak. Nah, ini jadi hak ta'anis ini, tentang hak ta'anis ini ada mazhab tafsili dan mazhab ijmali. Kalau mazhab tafsili itu memang dirinci bahwa caranya itu dirinci, cara membacanya itu harus dengan syarat-syarat tertentu. Kalau mazhab ijmali itu secara umum bahwa hak ta'anis dibaca dengan imalah saat kita wakaf, hak ta'anis tersebut diikuti oleh semua huruf hijaiyah kecuali alif. Jadi kalau mazhab ijmali itu semua huruf, apabila ada tak marbutah atau hak ta'anis, sebelumnya ada huruf hijaiyah, itu dibaca imalah oleh Al-Kisai kecuali huruf alif. Itu tidak dibaca imalah kalau sebelumnya alif, misalnya as-shalah. Nah, tetapi kalau mazhab tafsili itu dirinci. Kalau bisa dibaca imalah dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau apabila ada tak marbutoh, sebelumnya itu didahului oleh 15 huruf. Misalnya fajasat Zainabul itu di Syamsin, maka hak ta'anis itu dibaca imalah saja. Khalifah, bahja. Tetapi kalau hak ta'anis didahului oleh salah satu huruf dari 4 akhar misalnya, dengan syarat 4 huruf itu didahului oleh ya sukun atau baris bawah, maka itu hak ta'anis dibaca imalah saja. Hay'ah, fi'ah, al-muktafikah, alihah gitu. Sedangkan jika 4 huruf ini tidak memenuhi syarat, tadi kan syaratnya harus didahului oleh ya sukun dan baris bawah, tapi kalau tidak memenuhi syarat gimana? Maka itu dibaca dengan fathah. An-nash'ah nggak boleh dibaca imalah karena tidak memenuhi syarat gitu. Yang ketiga, demikian pula hak ta'anis dibaca dengan fathah jika hak ta'anis tersebut didahului oleh salah satu dari 10 huruf. Hakun dighatun asin khadha. An-natihah itu tidak boleh. Qaf tidak boleh dibaca imalah, hanya fathah saja. Artinya gini, kalau mazhab ijmali itu dipukul rata semua huruf hijaiyah tanpa ada syarat kecuali huruf alif, itu dibaca imalah. Tapi kalau mazhab tafsir itu dirinci. Oh, ini yang dibaca imalah saja tanpa syarat. Oh, ini yang dibaca imalah harus ada syaratnya, tadi huruf akar. Ada yang dibaca fathah didahului oleh 10 huruf. Nah, nanti rincian-rinciannya itu bisa kalian buka di buku qiraatnya ya, diktatnya ya. Nah, itu perbedaannya Nazwa tentang
cara membaca tak marbutah atau tak anis untuk al-kisai. Oke, terima kasih Bapak. Bapak berarti itu dalam keadaan wakaf saja atau Wakaf saja, wakaf saja? wakaf saja. Tak anis itu hanya berlaku ketika wakaf, ketika wasaf tidak berlaku. Malah. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dalam UAS dan UTS ya. Nanti tolong PJ-nya atau posmanya untuk rekap absensinya tolong dikirim ke saya ya. Biar nanti untuk dalam bentuk angka, misalnya Najwa hadir berapa, tidak hadir berapa. Karena ini kan terkait dengan penilaian kalian ya, untuk nilai akhir kalian. Baik, itu saya rasa dan sekaligus ini pertemuan terakhir saya minta maaf apabila ada kesalahan atau ada kehilapan dalam penyampaian. Saya mohon maaf dibukakan pintu yang maaf yang seluas-luasnya, dan juga mudah-mudahan apa yang kita bahas walaupun sedikit, saya rasa sedikit yang kita bahas ya, walaupun sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sama-sama kita akhiri membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.